Wa mislu ni'ma habbadzal fa'ilu dza wa in turid zaman fakulla habbaza. Wa mislu ni'ma, dan itu menyamai lafaz ni'ma. Habbaza bermula lafaz habbaza. Al fa'ilu bermula fa'ilnya. Za adalah lafaz za. Wa in turid, jika menghendaki siapa kamu, zaman terhadap mencela, fakul maka ucapkanlah kamu, siapa kamu, la habbaza terhadap ucapan la habbaza. Lafaz habbaza menyamai ni'ma. Fa'ilnya adalah lafaz za. Jika kamu ingin mencela, maka katakanlah la habbaza. Wa aulizal makhsuso ayyan kana la ta'dil biza fahuwa yudahil masalah. Wa auli, dan sandingkanlah siapa kamu, za terhadap lafaz za, al makhsuso terhadap lafaz yang dikhususkan atau maksus. Ayyan itu berupa lafaz apapun, karena ada apa maksus. La ta'dil, jangan berpindah siapa kamu, biza dari lafaz za. Fahuwa, maka bermula lafaz za itu yudohi menyamai apa za, al masalah terhadap kalam masal atau peribahasa. Iringkanlah maksus pada za, apapun bentuknya. Jangan engkau melenceng dari ketentuan ini, atau jangan kamu mengganti lafaz za. Maka hal ini menyerupai kata peribahasa. Nah, dua bait ini menjelaskan bahwa ada lafaz lain yang digunakan untuk memuji ataupun mencela. Yang pertama, untuk memuji adalah lafaz habbaza. Nanti habbanya sebagai fi'lul madahi, fi'il yang digunakan untuk memuji, dan za-nya adalah fa'ilnya. Za ini isim isyarah. Kalau seandainya pengen mencela, maka tinggal ditambahkan la di depan sehingga menjadi la habbaza. Sama, la-nya ini adalah huruf nafi, habbanya sebagai fi'il, fi'lu dhammiyah karena dirangkai dengan la menjadi fi'lu dhammi, menjadi fi'il yang digunakan untuk mencela, dan za-nya adalah sebagai fa'ilnya. Itu maksud dari bait pertama, ya. Intinya bait pertama menjelaskan bahwa fi'il yang digunakan untuk memuji adalah habbaza. Nanti za-nya itu sebagai fa'ilnya, habba. Dan kalau seandainya pengen mencela, maka gunakan lafaz la habbaza. Za-nya juga sama, dijadikan sebagai fa'ilnya la habba. Nah, kemudian untuk bait yang kedua, bahwa karena ini adalah fi'lul madahi dan fi'lul dhammi, maka harus ada maksusnya. Harus ada lafaz yang dikhususkan dengan pujian atau celaan. Dan maksusnya ini harus terletak setelah za, yang notabene sebagai fa'ilnya si habba. Nah, maksusnya ini bebas, bentuknya apapun, baik mudzakkar ataupun muannas ataupun tasniyah atau jamak ataupun mufrad, dengan menetapkan fa'ilnya berupa isim isyarah za. Kita flashback ke pembahasan tentang isim isyarah, bahwa ada isim isyarah pasti ada musyar ilaih atau sesuatu yang diisyaratkan. Nah, untuk isim isyarah dengan musyar ilaih ini harus persis. Kalau seandainya musyar ilaih berupa mufrad mudzakkar, berarti isim isyarah harus mufrad mudzakkar juga. Ya, semisal lafad zaidun musyar ilaihnya, maka isim isyarahnya harus za, sesuai dengan teori bidzal limufrodin mudzakkarin asyir.
Kalau seandainya musyar ilaihnya berupa mufrad mu'annas seperti Hindun, maka isim isyarahnya ya harus mufrad mu'annas juga seperti halnya zi. Ya, hazi zindun, hazi hindun, atau hazihi hindun. Tidak boleh dengan za. Za hindun itu tidak bisa. Atau musyar ilaihnya itu berupa tasniyah muzakkar, zaidani semisal, maka nanti isim isyarahnya pun harus tasniyah muzakkar, zani, ya, zani az-zaidani, sesuai dengan teori dalam bait-bait alfiyah di awal, begitu. Tapi dalam kasus kita ini bahwa maksus yang notabene merangkap sebagai musyar ilaih dari isim isyarah za ini bebas bentuknya, baik mufrad, tasniyah, jama', muzakkar ataupun muannas, dengan menetapkan isim isyarahnya dengan za saja. Sehingga tidak perlu kalau maksusnya berupa mufrad muannas, si isim isyarah dalam habbaza atau la habbaza ini diganti dengan zi menjadi habbazi atau la habbazi, tidak perlu. Contoh semisal habbaza zaidun. Habba itu sebaik-baiknya siapa za orang ini, zaidun bermula zaid. Habba ini adalah fi'lul madahi, fi'il yang digunakan untuk memuji. Za ini sebagai fa'ilnya, dia isim isyarah. Kemudian zaidun sebagai maksusnya. Ya, lafaz yang dikhususkan dengan pujian. Atau contoh lain untuk la habbaza bakrun. La habba itu tidak sebaik-baiknya, atau disingkat itu seburuk-buruknya siapa za orang ini, bakrun bermula bakar. Ya. Nah, ini oke. Antara maksus dengan fa'ilnya yakni za sesuai, karena zaidun mufrad muzakkar, bakrun mufrad muzakkar, za juga mufrad muzakkar. Nah, kalau seandainya zaidun dan bakrun kita ganti, semisal habbaza hindun. Habba itu sebaik-baiknya siapa za orang ini, hindun bermula hindun. Nah, za ini jangan diganti dengan menyesuaikan maksusnya, yakni hindun, yang dimana hindun ini adalah mufrad muannas, maka si fa'il berupa za tidak perlu disesuaikan dengan hindun, dengan kita ganti zi menjadi habbazi hindun, ini tidak perlu. Atau semisal la habbaza al-bakroni, la habba itu tidak sebaik-baiknya siapa za orang ini, al-bakroni bermula dua bakar. Al-bakroni ini maksus, dia adalah tasniyah muzakkar. Nah, za ini fa'ilnya. Za ini tidak perlu diganti dan menyesuaikan dengan al-bakroni yang notabene adalah tasniyah muzakkar. Tidak perlu kita ngomong la habbazani al-bakroni dengan menyesuaikan isim isyarah yang sebagai fa'il kepada menyesuaikan dengan al-bakroni yang sebagai maksus. Ya, intinya maksus berupa bentuk apapun, baik mufrad, tasniyah, jama' atau berupa muzakkar atau muannas, tetap isim isyarah yang menjadi fa'ilnya habba yakni za, tidak bisa diganti-ganti. Ya. Karena apa? Karena untuk habbaza dan la habbaza ini menyamai dengan sebuah peribahasa. Jadi kalau peribahasa itu ya tidak diganti-ganti, lafaznya tetap.
Contoh semisal ada peribahasa dalam bahasa Arab, as-soifa doyati al-labana. As-soifa dalam musim kemarau, doyati menyanyiakan siapa kamu perempuan, al-labana terhadap air susu. Nah, rangkaian ini adalah peribahasa untuk seseorang yang kembali mencari sesuatu yang telah ia buang. Menjilat kembali ludahnya, gitu gampangnya. Dalam rangkaian ini, as-soifa doyati, fa'ilnya kan ti, mufrad mu'annas. Ketika kita ucapkan as-soifa doyati al-labana, kita ucapkan peribahasa itu kepada siapapun, ya bentuknya seperti itu. Baik kepada laki-laki satu, ya kita ngomongnya as-soifa doyati al-labana. Tidak kita omong as-soifa doyata al-labana. Gitu. Atau kita ngomongnya kepada dua laki-laki atau dua perempuan, maka kita tidak ngomongnya as-soifa doyatuma al-labana. Tetap as-soifa doyati al-labana. Karena ini adalah peribahasa. Yang namanya peribahasa itu bentuknya tetap tidak diganti-ganti. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan habbaza ataupun la habbaza. Karena menyamai peribahasa, maka za-nya ini tidak perlu diganti, tidak boleh diganti, dan disesuaikan dengan musyar ilaihnya atau disesuaikan dengan maksusnya. Itu tidak boleh. Ya. Itu maksud dari bait yang kedua. Sekali lagi, poin pertama, maksus harus diletakkan setelah za. Poin kedua, maksusnya bebas berupa bentuk apapun dengan menetapkan za dalam bentuknya. Ya. Za-nya tidak diganti dengan bentuk isim isyarah lain dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan si maksus. Ya, si za-nya tetap bentuknya za. Fa'ilnya tetap berbentuk za. Tidak boleh diganti-ganti. Ya, karena habbaza dan la habbaza itu menyamai peribahasa. Kemudian wa ma siwa zarfa bihabba au fajur bilba wadu nazan dimamul hakasur. Warfa dan rofakanlah siapa kamu ma terhadap fa'il siwa za yang selain za bihabba dengan fi'il habba. Au fajur atau jerkanlah siapa kamu terhadap fa'il selain za bilba dengan huruf ba ziyadah atau tambahan. Wan dimamul ha bermula terbaca dommahnya huruf ha habba. Dunaza dengan tanpa fa'il za itu kasur. Banyak apa? Indimamul ha. Pada fa'il selain za, bacalah rofa atau bacalah jer dengan ba. Dan banyak terlaku membaca dommah huruf ha tanpa lafaz za. Nah, sekarang untuk fi'lul madhi atau fi'lul zammi yang menggunakan habba atau la habba itu tidak mesti fa'ilnya berupa za. Bisa juga fa'ilnya selain za. Ya. Kalau fa'ilnya selain za, maka ada dua konsekuensi, ada dua poin. Yang pertama, fa'il bisa terbaca rofa dan bisa juga terbaca jer dengan adanya huruf ba ziyadah. Ya, contoh semisal habba zaidun. Habba rojulun zaidun. Habba itu sebaik-baiknya siapa rojulun laki-laki, zaidun bermula zaid. Nah,
karena fa'ilnya habba adalah lafaz rojulun, bukan za, maka rojulun bisa rofa seperti habba rojulun zaidun tadi. Bisa juga terbaca jer dengan bantuan ba huruf jer ziyadah. Sehingga bisa kita ucapkan habba birojulin zaidun. Habba itu sebaik-baiknya siapa birojulin laki-laki. Zaidun bermula Zaid. Ya, ini fa'ilnya lafaz rojulin. Dia terbaca jer secara lafzi ya, karena ada huruf jer zaidah, ba itu. Ya, sekali lagi, poin pertama, andai fa'ilnya habba bukan za, maka si fa'il boleh terbaca rofa, habba rojulun zaidun, boleh juga terbaca jer dengan bantuan ba ziyadah. Seperti habba birojulin zaidun. Kemudian poin yang kedua, andai fa'ilnya za bukan fa'ilnya habba bukan berupa za, maka huruf ha pada lafaz habba ini bisa terbaca fathah, bisa juga terbaca domah. Sehingga kayak dalam contoh di atas, kita bisa ngomongnya habba rojulun zaidun. Terbaca fathahnya ha, bisa juga terbaca domahnya ha, sehingga diucapkan hubba rojulun zaidun. Ya, itu poin kedua. Ya, inti dari bait terakhir ini, saya ulangi bahwa andai fa'ilnya habba bukan berupa za, maka fa'ilnya bisa terbaca rofa, bisa terbaca jer. Itu pertama. Kedua, huruf haknya habba bisa terbaca fathah, bisa terbaca doma. Wallahu a'lam bishawab.